Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Wardullah dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan Islam di negara Jepang. Nah, jadi Islam itu mulai masuk ke Jepang sekitar tahun 1877. Masuknya Islam ini beriringan dengan masuknya agama Kristen akibat dari imperialisme bangsa Barat. Lalu untuk awal perkembangan Islam di Jepang itu terjadi tahun 1890 ketika kapal dari kerajaan Turki Ottoman singgah di Jepang untuk menjalin hubungan diplomatik. Lalu orang Jepang pertama yang masuk Islam itu adalah Misotaro Takaoka. Nah, dia ini masuk Islam pada tahun 1909 yang kemudian mengganti namanya menjadi Omar Yamaoka setelah melaksanakan ibadah haji. Lalu imigrasi Muslim ke Jepang itu meningkat setelah revolusi Rusia pada tahun 1917, terutama dari Turki. Lalu pada tahun 1930-an itu terdapat sekitar 1.000 Muslim di Jepang dari berbagai negara. Nah, jumlah ini tuh terus bertambah dengan masuknya imigran dari Iran, Pakistan, Bangladesh, dan negara-negara Asia Tenggara. Lalu saat ini komunitas Muslim di Jepang itu sebagian besar terdiri dari pelajar dan imigran dari negara-negara Islam. Terus dengan hanya sedikit sekali warga Jepangnya. Nah, siapa sih yang mendirikan Jepang Islamic Center ini? Jadi pendiri Jepang Islamic Center ini adalah Dr. Soleh Samarai. Nah, beliau ini mendirikan Jepang Islamic Center pada 1960 untuk mengembangkan metode dakwah Islam di Jepang. Lalu Islamic Center itu terletak di Tokyo, ibu kota Jepang. Nah, karena terletak di Tokyo, dia ini sekarang menjadi pusat pengembangan Islam, termasuk dalam pendirian sekolah Islam di Jepang. Lalu dari Jepang Islamic Center ini mengeluarkan data statistik yang menunjukkan dalam sehari itu ada sekitar 10 warga negara Jepang yang masuk Islam. Lalu di buku nggak ada, tapi saya searching di Google itu mengatakan bahwa jumlah umat Islam di Jepang sekarang itu diperkirakan mencapai 350 jiwa. Nah, kenapa sih di Jepang nih sulit gitu untuk agama Islam berkembang? Ada berbagai macam alasan, tapi di sini saya akan menyebutkan sedikit saja. Nah, alasan yang pertama itu adalah karena ikatan masyarakat dengan adat Sito atau Buddha. Terus ada kurangnya dakwah yang terorganisir, terus ada prasangka terhadap Islam yang kurang baik, terus ada gaya hidup modern yang jauh dari ajaran Islam, terus ada kurangnya pusat kegiatan atau fasilitas Islam, dan yang terakhir itu ada isu lahan kubur. Nah, jadi kenapa isu lahan kubur? Soalnya kalau di Jepang kan biasanya kalau udah meninggal itu mereka bakal dikremasi. Nah, terus nanti taruh di guci-guci. Nah, itu kan nggak memakan tempat ya. Sedangkan kalau umat Islam itu kan wajib dikuburkan. Nah, di Jepang tuh lahan-lahannya udah sempit, udah jarang lagi ada lahan kosong, jadi susah. Nah, jadi mereka mikir kayak nanti kalau misalnya masuk Islam tuh gimana ya, kan harus dikuburin, lahannya gimana, di tanah di sana juga mahal gitu alasannya. Nah, sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.